Iya, kita satu tanya, satu jawaban gitu ya. Biar lebih praktis. Karena kalau nanti terlalu lama, yang tanya sudah banyak, Anda bisa lupa juga. Oh, tadi tanya apa orang itu ya? Dan mungkin kalau temanya hot, kan nanti disambung dengan pertanyaan yang berikutnya. Yang tadi saya katakan adalah bahwa kita tidak memilih dupa yang jelek karena Sang Buddha dianggap tidak tahu. Ini berbeda dengan konsep semampunya. Kalau ini tadi mampu dia membeli yang lebih baik, tapi dia merasa, ya kan Sang Buddha juga enggak mencium baunya. Toh yang di dalam kamar kan juga aku dan nyamuk-nyamuk. Sudahlah kasih yang busuk-busuk saja biar nyamuk pada pingsan semua. Nah ini yang keliru. Tapi kalau apa yang tadi ditanya bahwa itu semampunya, cocok. Memang kalau kita tidak mampu juga jangan memaksakan diri. Nah apalagi yang tadi disampaikan misalnya dupanya wangi sekali. Kemudian daripada 3, sayang kan? Ini bisa untuk 3 hari. Boleh. Tidak apa-apa karena punyanya cuma 10. Ini 10 hari aja. Ya sudahlah 1 hari 1. Tidak apa-apa. Tetapi jangan kita itu kemudian menghematnya itu luar biasa sekali sampai ya sudahlah. Ini kan semampunya ya, jadi kita keuangan juga kurang, bunganya kita ganti plastik saja. Jadi tiap hari tidak usah ganti bunga. Lilinnya juga lilin listrik, dupanya juga dupa listrik, saya kira ngirit sekali. Jadi nanti waktu kita mau membaca parita ya semprot pewangi ruangan, bau cendana, sudah duduk di situ, kayak dupa baunya. Ya, nah. Kalau yang sampai berlebihan seperti itu loh yang sebaiknya tidak. Cuman kalaupun mau itu juga terserah karena setiap orang tentu mempunyai pola pikir sendiri. Yang paling penting jangan berhenti sampai di upacara. Jadikanlah upacara itu hanya sebagai peringatan. Oh saya memberikan yang terbaik. Terbaik menurut Anda semua. Terbaik menurut kemampuan Anda. Anda mampunya dupa kelas 5. Ya kelas 5. Yang isinya cuman kayu gergajian itu aja. Tidak ada baunya sama sekali. Silahkan. Tapi ketika Anda bisa bekerja, kemudian Anda mendapatkan penghasilan. Sehingga Anda bisa meningkatkan dupa yang kelas 5 itu menjadi kelas 4. Yang ada baunya sedikit. Seperti kayu yang sudah di gudang 20 tahun. Tidak apa-apa. Lumayan. Nah kemudian mungkin nanti Anda mampu lagi kelas 3. Mampu lagi kelas 2, mampu lagi kelas 1, dupa kelas 1 yang harum sekali. Ditancap di sini tetangga semua sampai pada bau semua. Silakan. Ini semua tentu semampu yang Anda bisa kerjakan. Ya, bukan sepelit yang Anda bisa lakukan. Ini loh, ini beda ya. Orang pelit dengan orang semampunya tidak sama. Yang saya terangkan tadi adalah tipikal orang pelit. Ya buah Sang Buddha juga tidak pernah makan, kasih buah plastik. Di altar ada anggur plastik, jeruk plastik. Ya nanti gitu katanya minta rezeki. Ya nanti dapatnya ya duit plastik. Semuanya plastik. Nah jadi itu yang orang pelit. Tetapi kalau sekarang semampunya, ya anggurnya sekilo. Untuk altar Sang Buddha 5 butir aja. Tidak apa-apa. Sisanya yang lain kan bisa diberikan ke orang tua, ke mertua, ke tetangga, dan yang lain-lain. Silahkan, tidak ada problem itu. Itu boleh saja. Ya, bisa. Silahkan, bagus. Gitu. Ya baik, terima kasih. Silakan yang berikutnya tadi. Nama saya Sugita Wana. Yang ingin saya tanyakan adalah apabila kita memajang makhluk hidup yang diawetkan, apakah kita telah melanggar dhamma? Terima kasih. Baik, namanya Sugita Warna. Sugita Warna. Ulangi. Sugita Hotu Natayu. Sugita Wana. Sugita Warna. Sugita Warna. Nama yang bagus sekali. Bagus, nama yang sangat baik. Seperti dari Jepang. Pertanyaannya juga bagus. Bagaimana memajang binatang yang sudah diawetkan? Apakah itu melanggar dhamma? Sesungguhnya ya tidaklah.
Karena kita tidak pernah memesan. Problemnya kan kadang memesan apa macam-macam ya. Tolong dipesankan tuh monyet misalnya. Terus kemudian nempel di dinding atau kura-kura. Tapi kalau kita beli begituan aja itu sama dengan kita beli daging yang makan daging itu loh. Jadi tidak melihat binatang itu dibunuh untuk kita, tidak mendengar binatang itu dibunuh untuk kita, dan tidak ragu-ragu binatang itu dibunuh untuk kita. Kita hanya lihat ada di pameran, kok bagus ya. Ini ada kura-kura, ya sudah mati, ya sudahlah tempel di dinding. Ya itu sebetulnya tidak masalah. Ya. Cuman beberapa umat Buddha merasa tidak nyaman. Umat Buddha secara dharma sebetulnya tidak ada problem, tetapi di dalam banyak hal berbicara tentang kepantasan itu lalu tidak suka begituan. Jadi misalnya secara dharma prinsipnya Anda tidak masalah untuk memasang bangkai-bangkai binatang itu. Tetapi secara kepantasan kok rasanya nggak enak ya. Saya sering function, kok masa makhluk-makhluk mati ditempelkan di situ. Nah itu kepantasan. Kemudian misalnya, secara dharma, Anda boleh saja punya Buddha Rupang cuman kepalanya saja. Itu kan banyak dijual tuh. Kepalanya terus di frame. Sebetulnya enggak apa-apa. Tapi secara kepantasan, kok guru saya dipenggal kepalanya? Terus ditempel di dinding, kayaknya kok nggak cocok ya ini. Nah, lalu kemudian umat Buddha biasanya tidak pakai itu, ya. Jadi siapa di sini yang Anda punya patung Buddha yang tidak lengkap, cuman kepalanya, ya, atau torso sampai badannya, atau tidak punya kaki, atau kakinya hilang separuh. Ah, itu kepantasan Anda sebetulnya boleh. Cuman kalau nanti orang datang ke rumah Anda itu Anda akan dikatakan, ini patungnya siapa? Sang Buddha. Sang Buddha ini siapa? Guruku. Lah gurumu kok tinggal kepalanya saja? Badannya kemana? Ini dipenggal siapa? Nah itu loh, itu kepantasan ya. Jadi biasanya umat Buddha tidak begitu. Jelas itu? Masih banyak yang punya separuh badan, Sang Buddha separuh badan. Karena banyak sekali itu. Diekspor ke luar negeri loh yang cuma kepala itu. Ya, nah itu cobalah kalau Anda punya patung Buddha ya patung yang utuh, ya. Nah kalau sudah terlanjur, ya tempatkan di tempat yang Anda jarang orang datang ke tempat itu. Ya kamar Anda terutama yang tadi sudah saya terangkan baunya itu. Ya, saya kira demikian. Itu Pak Sukanawana tadi. Nah. Sukita Wana, namanya unik sekali. Sampai saya kepingin menghafalkan itu. Yang lebih repot lagi Bante, yang di Candi Borobudur itu ada yang Buddha Rupangnya kepalanya nggak ada dan jadikan objek gitu. Nah, itu sebetulnya secara dharma enggak ngapa-ngapa. Cuman apa ya pantas Anda itu berkepala manusia tapi badannya berbadan Buddha. Apa ya sudah setinggi itu toh levelnya. Jadi patung Buddha kepalanya diganti kepala kita. Kualat itu nanti. Jadi rasanya itu nggak pantas lah seperti itu. Ya, kemudian nanti di situ ada patung Sang Buddha kan duduk. Kemudian kita di belakangnya berdiri di stupanya. Wow. Jadi kepalanya Sang Buddha di bawah, kita blessing. Ya ndak apa-apa namanya foto ya, cuma apa ya pantes seperti itu. Itu kan gurunya kita. Masa kita yang pelecehan sendiri. Kalau kita umat Buddhanya melecehkan, apa ya pantes. Kemudian nanti foto Sang Buddha kita kasih. Anak-anak muda kan suka tuh. Kalau foto bersama, kepala depannya kan ditempeli tangan gini apa. Ya, nanti tangannya yang Sang Buddha itu hilang, diganti tangan kita. Ini apa ya pantes? Salah sih tidak, tapi ya tidak pantes itu sebetulnya. Karena itu kan perwujudan guru kita. Kalau bukan kita yang menghormati, apa orang lain yang suruh kita menghormati? Itu maksud saya begitu. Ya banyak itu, karena ada yang putus tangannya kan diganti gini. Iya, ganti tangan kita. Apa ini dikiranya di tempat Disneyland atau apa yang gambar Mickey Mouse mukanya diganti Anda? Tidak apa-apa.
Apa kalau itu? Mickey Mouse diganti muka Anda, Sang Buddha diganti muka Anda. Ya, kurang sesuai lah itu. Itu yang repot ketika mau ganti tangan, tapi yang motretnya iseng. Jadi dia giniin, jadi. Sang Budanya ngepelin gitu. Bisa itu. Macam-macam. Saya melihat foto-foto umat Buddha yang bangga lagi. Iya. Ya, bisa blessing Sang Buddha. Ini Bante, saya blessing Sang Buddha. Pantas lah kamu begitu itu. Jawab saya begitu karena apa pantas kamu. Itu. Ya baik, cukup kali ya Pak Sugitawarna. Sugitawarna. Ya. Nama saya Tina. Tina. Saya mau nanya, gimana? Kan saya saya itu mau bantu orang. Maksudnya gini, orang itu kesusahan. Terus dia minta bantuan sama keluarga saya gitu ya. Tapi saya nggak punya cukup dana gitu ya untuk bantu secara cash. Dia itu pinjam nama gitu. Nggak pinjam nama. Jadi dia itu ngambil barang atas nama gitu kan, nama saya misalnya atau suami saya. Akhirnya ya tadi saya nggak mau bantu gitu, ragu karena takutnya punya masalah gitu kan. Akhirnya ya udah deh saya bantu gitu kan. Ternyata ya gitu nggak benar gitu misalnya. Yang saya ini gimana cara mengatasi kekecewaan gitu maksudnya. Sedangkan saya udah banyak belajar gitu ya dari Bante, benar-benar saya udah banyak banyak dengar ceramah dari Bante sendiri. Tapi kayaknya agak sulit juga gitu kalau dipraktekkan gitu ya. Yang saya mau tanya, masalahnya saya ini menyangkut nama gitu Bante. Jadi karena orang itu berhutang atas nama saya melalui leasing atau bank gitu. Akhirnya saya yang harus menanggung gitu. Sedangkan kemampuan saya juga kan terbatas. Gimana? Mohon petunjuk Bante. Terima kasih. Baik, saya tanya sedikit lagi itu. Jadi akhirnya Anda yang membayar hutangnya dia? Iya, maksudnya dia kan hutang pakai nama Anda. iya. Jadi sekarang dia lari orangnya. Enggak lari sih, maksudnya Tidak bayar. iya gitu. Jadi Tapi, Anda sekarang bayar utangnya dia? iya. Oke, ya. Terima Baik. kasih, Bante. Ya. Saudara-saudara, ini memang risiko di dalam kehidupan sehari-hari. Satu contoh yang sederhana, ini tadi contoh agak ruwet. Contoh yang gampang begini. Ada orang pinjem duit dengan Anda. Anda mau kasih atau tidak, itu Anda harus pikirkan. Pada saat Anda mau kasih, siaplah itu hilang. Jangan berpikir untuk balik. Karena kalau Anda berpikir balik, orangnya lari, Anda stres. Tapi kalau berpikir hilang, duitnya kembali, ya baguslah. Masih cukup karma baikku. Kan begitu. Artinya apa? Kalau Anda misalnya punya uang, kemudian dipinjam X rupiah, lalu Anda merasa, kalau saya kehilangan X rupiah ini tidak berproblem dengan rumah tangga saya, tidak berproblem dengan ekonomi dalam keluarga saya, pinjami. Tidak apa-apa. Tapi kalau berproblem, lalu Anda tanya, problem ini bisa hilang kalau Anda minjemkan berapa? Setengah X. Kalau begitu, pinjami dia setengah X. Jadi Anda tidak perlu stres. Demikian pula dengan Anda dipinjam nama. Itu sama saja. Anda dipinjam nama berarti risikonya Anda harus nanggung semua. Tidak main-main itu soalnya nama. Anda tanda tangan kosong yang tidak tahu dia mau pinjam berapa banyak. Anda memberikan kuasa kepada orang itu untuk melakukan bisnis atas nama Anda. Kalau Anda memang siap ngadepi masalah itu, jalani. Paling levelnya dia cuman X rupiah, saya punya 10 X. Enggak apa-apa, dibawa lari X, 1 X. Nanti saya ganti semua. Silahkan. Tapi kalau Anda sendiri sudah berat, jangan coba-coba.